Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat. Pak Teguh, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Teguh, kalau sebelum kita melihat apa yang menarik di bursa pada hari-hari ini, kita akan melihat dulu, Pak, ingin tahu dulu setelah terjadi kemarin kenaikan kembali BI rate atau BI 7 days reverse repo rate, apakah ini merupakan sesuatu yang akan bisa menopang indeks harga saham gabungan untuk naik lebih tinggi lagi di atas 7.000 misalnya, atau seperti apa proyeksinya, Pak? Sebelum kita lihat nanti sektoral dan juga ada beberapa saham yang lain, Pak Teguh. Ya, dari sudut pandang investor saham itu sendiri ya, memang kenaikan BI rate ini sudah kami ekspektasi dan mungkin bukan ekspektasi, kami harapkan karena memang sebaiknya demikian. Ya. Untuk mengatasi masalah inflasi di dalam negeri dan juga pelemahan rupiah yang disebabkan oleh kenaikan Fed rate yang sekarang sudah mencapai 3,25%, maka memang BI rate juga harus menyusul, ikut naik seperti itu. Memang ada dampak dampak efek samping, yaitu kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita akan melambat sedikit. Tapi terakhir angka pertumbuhan ekonomi kita itu masih di atas 5% secara year on year pada kuartal 2 kemarin. Yeah. Sedangkan di sisi lain inflasi juga sudah hampir 5%. Jadi inflasinya akan tertekan dan pertumbuhan ekonomi juga mungkin akan sedikit turun. Tapi secara total pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, sedangkan inflasinya yang kemudian akan turun signifikan. Jadi kombinasi itu akan berdampak positif terhadap pasar. Kenaikan suku bunga ini kan dilakukan Bank Indonesia juga merespons apa yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika ya Pak Teguh. Dan Bank Sentral Amerika sudah mengatakan masih akan menaikkan lagi bunga The Fed pada bulan depan. Dan kita tidak tahu apakah kemudian hanya berhenti di situ atau memang jangan-jangan di bulan Desember dan bulan-bulan berikutnya di tahun 2023 akan naik lagi. Secara umum Pak, apakah ini bisa menjadi ancaman bagi investor saham di Bursa Efek Indonesia? Karena rule of thumb kita tahu ketika suku bunga bank naik itu adalah berita buruk bagi investor saham. Bagaimana Pak Teguh? Sebenarnya sudah ada proyeksi bahwa memang meskipun Fed rate akan naik, tapi kemungkinan kenaikannya akan berhenti di level 4-5%. Saat ini kan 3,25% ya, jadi memang masih akan naik lagi. Tapi ya kemungkinan sampai situ saja karena sebenarnya di Amerika Serikat sendiri inflasi saat ini sudah mulai turun. Dari sebelumnya 9,1 terakhir menjadi 8,2% secara year on year. Jadi memang sudah berbeda dengan di Eropa yang tadi disebutkan di Inggris masih terus naik ya. Di Amerika itu sudah mulai turun meskipun angkanya masih tinggi di 8%. Nah, jadi memang ada kekhawatiran betul jika Fed rate naik ya itu bisa berdampak negatif ke kita. Dana asing itu bisa keluar dan seterusnya. Tapi saya kira karena proyeksinya tadi juga tidak terlalu tinggi kenaikannya seharusnya gitu ya Fed rate ini, maka dampaknya terhadap pasar modal kita juga akan minimal. Terutama jika dari Bank Indonesia juga merespon dengan kembali menaikkan BI rate kita. BI rate kita itu menurut saya masih punya ruang untuk naik lebih tinggi lagi, mungkin menjadi 5 atau 6%. Karena memang secara historis di masa lalu BI rate kita ya levelnya segitu gitu. Jadi sekarang hitungannya masih rendah, begitu. Pak Teguh, kalau melihat bukan hanya inflasi yang berusaha dikendalikan dengan menaikkan suku bunga bank sentral, kita juga melihat secara langsung bagaimana dolar Amerika itu menguat terhadap seluruh mata uang global termasuk rupiah. Sekarang kita bicara di 15.500-an. Banyak investor, banyak teman-teman yang bertanya kalau misalnya menyentuh katakanlah 16.000 satu dolar itu per rupiah, apakah ini masih tetap bisa menjadi insentif untuk kita berinvestasi di bursa saham, Pak Teguh? Sebenarnya ya kalau memang terjadi seperti itu ya justru tidak ada pilihan lain, investasi saham lebih baik. Karena kalau kita tetap hold cash, tetap pegang uang rupiah, kan nilainya turun terhadap mata uang dolar gitu. Jadi tetap lebih baik dimasukkan ke Bukankah kemudian cash is the king itu masih berlaku di situasi ketidakpastian, Pak? Apakah cukup bijak untuk kemudian menambahkan lagi portofolio investasi kita di stok saham ini, Pak? Situasinya memang bisa seperti itu. Jadi cash is king kalau kondisi ekonomi kita di dalam negeri juga agak kurang bagus seperti itu. Sebenarnya saat ini kan yang lagi resesi, yang lagi inflasi segala macam itu kan di Eropa sana dan juga di Amerika Serikat. Inflasi di kita memang naik betul.
Tapi terakhir itu masih 5%. Harga-harga kebutuhan pokok dan seterusnya itu masih relatif stabil lah, meskipun harga BBM naik. Jadi kondisinya berbeda. Jadi pelemahan rupiah kita juga kalau dibandingkan dengan pelemahan pound sterling misalnya, itu ya rupiah kita relatif masih lebih kuat sebenarnya. Jadi sebenarnya saya tidak melihat skenario bukan IHSG, rupiah bakal ke 16.000, tidak. Tapi kalau itu terjadi gitu ya, ya tetap sebenarnya kita tidak perlu keluar dari pasar karena asalkan kondisi ekonomi di dalam negeri bagus ya, masih baik ya. Inflasi juga stabil, itu akan berdampak positif terhadap kinerja emiten. Di dan kondisi sahamnya akan naik ya. Pak Teguh, di kondisi bunga yang akan terus naik sampai 2023, apakah memang kita akan fokus lebih baik hanya pada saham-saham sektor perbankan misalnya, atau juga ada sektor lain yang boleh kita perhatikan? Karena kalau kita lihat juga dengan melemahnya rupiah atau menguatnya dolar, harga komoditas kan kembali menjadi lebih dalam tanda petik mahal. Bagaimana Pak Teguh? Ya, sebenarnya ya pelemahan rupiah itu kan secara umum dampaknya negatif terhadap ekonomi kita. Tapi sebenarnya untuk sektor tertentu yang berbasis ekspor, jadi dia perusahaannya jualan ke luar negeri seperti itu, ya itu justru positif. Karena mereka kan terima pendapatannya dalam dolar. Jadi sebenarnya yang komoditas seperti batu bara itu bagus seperti itu. Dampaknya ke sektor batu bara mungkin akan bagus. Di sisi lain, kalau memang inflasi lebih terkendali dengan adanya kenaikan suku bunga ini, maka itu juga sentimen positif bagi tidak hanya perbankan sebenarnya, tapi juga consumer goods. Karena kemarin-kemarin itu kan perusahaan-perusahaan consumer di kita, itu kinerja mereka tertekan oleh kenaikan harga bahan baku karena inflasi. Kalau misalnya inflasi reda, harga bahan baku lebih stabil, ya pendapatan mereka juga naik, yaitu bisa berdampak positif terhadap kinerja perusahaan dan juga sahamnya. Baik, Pak Teguh, nanti di bagian berikut saya ingin bertanya tentang calon emiten. Ada calon emiten yang kita tahu pasti bahwa saat ini sedang book building ya, dan direncanakan untuk go public atau melantai di awal November. Tapi kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami. Zona Bisnis Pagi akan kembali selepas jeda berikut ini.